Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini Kamis 19 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya, di sini Fajar diselamatkan oleh Nana. Untuk Nana, dia mau mengerjakan dan dia juga klien Fajar juga dia cocok apa yang digambarkan oleh Nana. Di sini juga kliennya juga dia akan kerjasama lagi sama perusahaan Fajar. Lalu klien juga ngomong kepada Fajar asal yang menghandle Bu Nana, kata klien Fajar. Lalu di sini kliennya Fajar juga dia pergi dari hadapan Fajar, sudah meetingnya, dan Fajar juga dia bicara kepada Nana, saya harus balas budi sama kamu Nah, saya akan kamu gaji besar asal kamu mau kerja di perusahaan saya, kata Fajar kepada Nana. Nana cuma tersenyum dan pas bilang dia mau digaji besar sama Fajar, dia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, Pasha yang baru datang dari kantor dan si Priska, dan Pasha juga dia masih memikirkan masalah penculikan Lula. Dia juga memikirkan itu mungkin gara-gara ini perbuatan si Priska, kata Pasha sambil memandang si Priska. Lalu pas dia lagi memandang si Priska karena dia curiga masalah penculikan Lula, tiba-tiba datanglah Neratu. Lalu di sini juga Pasha juga dia langsung pamitan kepada Neratu. Lalu Neratu juga sangat kaget pas dia datang, kok Pasha langsung pergi meninggalkan Neratu. Lalu di sini Neratu juga langsung menanyakan kepada si Priska, ada apa kamu sama Pasha Priska, kata Neratu kepada si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Neratu, entah apa alasannya nih, saya juga nggak tahu Mas Pasha air ini sangat dingin kepada saya, kata si Priska. Lalu Neratu juga dia ngomong dalam batinnya, jangan-jangan ini masalah penculikan Lula, apakah benar yang diomongkan kemarin oleh si Brokokroni dan Livia, kata batinnya Neratu. Lalu di sisi lain di sini Nana pagi-pagi dia udah menyuci jasnya Pak Fajar yang gara-gara diganggu oleh si Alia Siatul, bajunya kotor. Dia mikir dia juga akan menerima tawaran Fajar untuk kerja di perusahaannya. Lalu dia juga nelpon kepada Fajar. Dia juga sudah nelpon, dia juga berangkat ke esok harinya ke kantornya Fajar. Lalu terlihat di sini di sisi lain Pasha mendatangi ke rumahnya Pak Arman. Lalu di sini juga Pak Arman juga sangat geram kepada Pasha. Kamu itu jangan mengganggu Lula lagi. Soalnya Lula itu sudah dianggap anak sama saya dan Bu Diana sama istri saya. Kalau macam-macam sama Lula kamu berurusan sama saya. Pokoknya jangan pedulikan lagi kamu kepada Lula, kata Pak Arman kepada Pasha. Lalu Bu Diana juga ngomong kepada Pasha, kamu itu kan sudah punya tunangan Pasha, kata Bu Diana kepada Pasha. Pasha juga dia sangat kaget dan dia juga melihat kepada Lula. Lalu Pak Arman juga dia ngomong lagi kepada Pasha, kemarin juga Lula kan kena imbasnya. Lula kan hampir-hampiran ada yang nyulik. Itu mungkin gara-gara perbuatan tunangan kamu Pasha. Saya akan mencari tahu masalah itu, kata Pak Arman kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget dan Lula juga cuman diam aja tidak ikut bicara. Lalu di sisi lain di kantornya di kantornya Fajar dia sangat senang kedatangan Nana. Nana juga dia akan kerja sama Pak Fajar. Sangat saking dia senangnya Pak Fajar, langsung Nana juga dipeluk oleh Fajar. Lalu dalam batinnya Nana dia ngomong, kok saya dipeluk sama Pak Fajar kayak dipeluk oleh kakak sendiri, kata batinnya Nana. Lalu di sini juga Fajar juga sama kayak Nana, saya kok memeluk Nana kayak memeluk adik saya sendiri, kata batinnya Fajar. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang buru-buru dia akan pergi ke kantornya Fajar karena Nana pergi ke kantornya Fajar. Tiba-tiba di sisi lain lagi-lagi si Nurus Tunjung, si Alia Silatul sama si Kelvin tidak henti-hentinya dia mengganggu Dewa dan Nana. Lalu
Mobil si Kelvin juga menghadang mobilnya Dewa. Untung di sini Dewa juga dengan sigap dia mengerem mobilnya, dan terjadilah di sini juga Dewa juga sangat geram kepada si Kelvin. Lalu si Kelvin sama si Nurus tunjuk si Alia Siratul, dia juga turun dan dia juga menghampiri Dewa. Lalu di sini Dewa juga dia turun sambil geram kepada si Kelvin. Lalu Dewa ngomong kepada si Kelvin, pinggirkan mobil kamu, saya tidak ada waktu untuk ngobrol sama kamu, masalah sama kamu Kelvin, kata Dewa kepada si Kelvin. Di sini si Kelvin juga bukannya dia meminggirkan, malah dia juga bilang yang tidak enak kepada Dewa. Terjadilah di sini juga perkelahian antara si Kelvin sama Dewa. Lalu di sini juga si Kelvin juga dibikin babak belur oleh Dewa karena Dewa sudah geram banget dari kemarin kepada si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia mengalami tangannya entah cedera karena sama Dewa dibikin babak belur. Lalu singkat cerita si Kelvin juga dia juga pergi dari tempat itu dan Dewa juga buru-buru pergi ke kantornya Fajar. Singkat cerita Dewa juga sampai ke kantornya Fajar. Dia sangat kaget dan terkejut melihat istrinya lagi dipeluk oleh Fajar. Di sini Nana dan Fajar juga tidak tahu bahwa Dewa udah ada di depan pintu kantornya Fajar. Di sini Nana juga masih dipeluk sama Fajar dan Nana juga diam saja. Besar kemungkinan di sini juga akan terjadi sesuatu antara Fajar dan Dewa. Dan juga Pak Arman juga akan menyelidiki masalah penculikan Lula. Dia curiga kepada tunangannya si Pasha. Dan Pasha juga sedang mencari siapa yang menyuruh dan menyulik Lula kemarin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Semakin seru lagi untuk kita lihat. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Barelon, Lobatit Tararajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.